Halo, 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 kembali balik lagi di Mikir Bola. mikir bola. Mikir Sorry Bola. nih, openingnya nggak nggak kompak, udah lama kita nggak rekaman karena corona ya, guys ya. Iya. Gitu ya. Udah. Ada dia. Oke, apa namanya? Buat nanti malam kali nih, PSG Lespik. Ya mungkin sekaligus ke malam besoknya kali ya si apa namanya si. Iya. Sekalian Yang Munchen Munchen. juga sekalian. Yang Munchen juga boleh. Dari PSG Leipzig dulu deh. Analisanya gimana mungkin dari Bung Agi? Kalau tadi sih udah sempat di-mention sedikit kalau dari gue ya, kalau misalnya dari gue itu Leipzig punya kans yang lebih gede menurut gue ya. Betul. Setuju. Karena terbukti dari match Atalanta lawan PSG. Lo aja kelihatan kan PSG hanya bisa menang di 5 menit terakhir lah dia baru bisa buat. Golin. Ya ini bakal terjadi juga gue bilang kalau Lespik, apalagi lo tau kan pelatihnya siapa? Nagelsmann. Usianya berapa? 33 tahun. Dia bakal menggebu-gebu dan dia bakal bilang ke skuadnya, kalau gue rasa lu kapan lagi bisa Motivasi tinggi sih. Motivasi apalagi mau ngalahin, ada motivasi untuk ngalahin istilahnya mentornya lah ya. Nah, Tuchel kan mentornya Nagelsmann waktu masih di Wolfsburg, Werder Bremen apa Wolfsburg ya, lupa gue kalau nggak salah. Sebenarnya kalau kayak Mr. Abi lah, memang kalau dari squad yang tapi kan ini udah fase knockout dan cuma satu leg, jadi semua bisa terjadi. Gue pun prefer sama kayak Ole, ini pertanyaan berat. Iya. Nah, dan menarik. Kalau misalnya nih keadaannya kayak kemarin, Mbappe nggak dari awal, itu gue bisa bilang sih Leipzig kansnya gede banget. Cuma kita nggak tahu ya, dengan adanya Mbappe ini mungkin bisa change the game. Kenapa? Karena kalau misalnya dilihat PSG itu Neymar lagi nih, pusatnya tuh di Neymar aja gitu. Pusatnya di Neymar gitu kan. Sementara Tuchel tuh setahu gue nggak gitu-gitu amat gitu kan. Terus kalau misalnya si Leipzig ini benar-benar mainnya kolektifnya cantik banget. Main kolektifnya cantik banget. Apalagi pertahanannya juga banget. Pertahanannya sih gue yang ini banget. Si Dayut. UP Macano ya apa ya itu? UP Macano. Nah, itu oke banget secara kolektif, dan itu bisa jadi salah satu ancaman lah buat PSG. Tapi kalau misalnya dari lanjut dia kehilangan Timo Werner, tapi nggak ngaruh sama sekali kalau gue bilang, karena dia bukan kayak dia kayak one man team. Nah, jadi kehilangan siapapun nggak akan berpengaruh karena Leipzig itu satu-satuan tim, bukan yang kayak misalkan Ibra di Milan. Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya dari kita nih lebih cenderung ke Leipzig ya. Walaupun Leipzig kalah itu tipis-tipis lah ya. Iya. Setidaknya PSG juga bisa apa ya? Gue takutnya sih di menit-menit akhir dia megang peran banget ini PSG nantinya. Kan kayak waktu lawan Atalanta kan kita tahu sendiri gimana bisa comeback-nya si PSG di situ. Apalagi menghidupkan si Neymar, bisa menghidupkan seseorang yang namanya udah tenggelam, ibarat kata Choupo-Moting, bro. Choupo-Moting. Kan FPL ya. Pemain stok dia kalau di FPL dulu tuh. Nah, bisa jadi peran penting gitu loh untuk gol keduanya PSG kemarin. Kita nggak tahu ya, namanya bola bundar, leg cuma 1, kita lihat aja nanti. Nah, kita lanjut ke match sebelahnya deh, yaitu ada Bayern sama Lyon gitu kan. Kalau gue udah kopi Lyon ya. Nah, itu apa namanya? Kalau misalnya gue udah di atas kertas Bayern sih. No debat. Match ini lebih mudah ditebak ya. Karena apa? Munchen dalaman skuadnya luar biasa. Terus trio depannya tuh wah gila banget. Satu hal unik kenapa gue suka banget sama Bayern sekarang, karena itu pelatihnya ini gak jago dalam taktik, tapi dia bisa ngatur pemain bintang bermain secara tim. Jerman ketika juara Piala Dunia 2018. Nah, Joachim Löw itu asistennya adalah Flick. Jadi Flick ini
ini adalah menurut gue otak di balik kesuksesannya Munchen itu sih. 34 match, bayangin 34 match dia belum pernah terkalahkan. Belum pernah terkalahkan ya. Tapi mungkin satu mungkin Bayern kan kalau kemarin wah Barca aja bisa dibantai 8-2. Menurut Gak bisa dibayar karena Barca itu timnya emang udah dari awal udah salah masang formasi. Iya. Dari awal udah salah masang formasi. Udah kelihatan sih Barca. Gak kompetitif Barca itu. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kebetulan gue nonton Lyon sama City ya. Jadi si Lyon ini tuh mungkin bisa merepotkan Bayern tapi bukan merepotkan yang gimana gitu. Jadi si Lyon ini tuh dia itu Depay-nya pun ngepres pemain gitu. Depay-nya pun ngepres pemain. Jadi City pun kelimpungan nge-build up-nya. Beda banget sama Barca sama Bayern kemarin yang Messi sama Suarez-nya jalan-jalan doang. Kayak gua lagi main bola iya kayak gitu. Nah, distribusinya nggak sampai ke depan ya, lah Barca. Terus begitu Barca mau ke depan udah di-tackle duluan sama Bayern. Jadi mungkin paling Bayern bisa menang tapi mungkin nggak sebanyak lawan Barca kali ya. Setuju sih. Karena Lyon bukan tanpa perlawanan, nggak mungkin lah. Kayak gitu sih. Tetap harus hati-hati sih. Dia masih punya Depay, dia masih punya Moussa Dembele. Dan ketika lu bilang hati-hati, Rick, gue udah percaya Hans Flick udah mikirin itu. Iya. Karena Lyon pasti tanpa beban dong. Iya. Betul. Dia itu ibarat Ajax musim lalu. Sampai ada yang nge-tweet, ada yang nge-tweet kayak gini, Lewandowski nggak usah makan dulu deh, pakai sarapan, ntar hungry terus. Iya. Ya elah. Tapi kan Lyon bisa kalahin Juve, coy. Tapi emang gila sih, Serge Gnabry itu, gue nggak tahu kenapa setelah gila banget. Ya dia cocoknya emang main di Jerman kayaknya sih. Belum lagi kalau ada San. Siapa? Aduh, gue lupa namanya. Yang namanya Leon siapa? Goretzka ya? Goretzka. Ya, Goretzka. Itu bener juga. Bener juga. Ini si Goretzka ini ada perbedaan dari beberapa tahun lalu. Nah sekarang dia udah build body dia tuh kuat banget. Strength-nya tuh nambah jadi kayak Hulk deh menurut gue. Ya kayak waktu di Schalke ya. Jadi dia itu CM yang bisa merangkap di DM dulu karena dia duel aerial duelnya pasti menang kok. Iya, itu juga sih yang kemarin dilihat sama Barca sama Bayern itu jelas banget Thiago sama si Goretzka itu tuh dominasi banget di lini tengah kayak gitu. Jadi ya terus sayap ada Muller juga yang suka flick. Jadi paling nanti yang ditunggu nih mungkin bisa jadi Lyon ini bakal ngepres tengah. Tapi di kanan kirinya ada Kimmich sama Alphonso Davies. Jadi menurut gue nggak bakal jadi masalah. Bayern bakal menang selisihnya lebih dari 2 gol sih. Gimana? Kembali lagi jangan lupakan bener yang tadi dibilang sama Bro Agi ya, kedalaman tim. Kita jangan lupakan 2 gol terakhir dari Munchen yaitu sang magician Philippe Coutinho. Itu bahaya juga sih. Bahaya banget ya. Dan itu gue nggak menemukan di PSG untuk saat ini. Oh iya benar. Kedalaman tim betul. Kembali lagi kayak Liverpool ya, gue rasa Liverpool bisa sih. Neymar, Mbappe gitu, penggantinya kan nggak sepadan. Di Maria paling gitu, Choupo-Moting. Oke. Jadi itu berat PSG lawan Leipzig, setuju. Oke. Nah bisa dibilang dari pembicaraan kita nanti tadi nih. Leipzig lawan Munchen bakal di final ya, kira-kira lah ya. Kira-kira. Setuju sih. Kira-kira tuh dari Leipzig sama Munchen tuh yang menang siapa nanti di final? Di sini kan ada expert Bundesliga nih. Kira-kira yang sering nonton mungkin Munchen lawan Leipzig tuh gimana kira-kira? Terlepas dari permainan Mr. A. Munchen di atas kertas pasti menang. Tapi apa dari Leipzig ini adalah semangat mereka itu aja sih menurut gue. Karena ketika dia mencetak gol, nah ketika contoh deh, Atalanta udah bisa menang sampai sekian, dia kan hanya butuh waktu sedikit lagi aja untuk menangkan. Tapi mereka loss juga.
Mika. Agi, sorry. Mika Gi. Atalanta, Pinke jangan dilepas. Nah, jadi ketika Leipzig nanti bisa menang, misalkan andai kata 1-0 aja lawan, dan dia terus merapatkan barisan di belakang, itu pun bakal jadi masalah buat dia, menurut gue ya. Oke, jadi bisa dibilang kalau misalnya nanti salah satu cara Leipzig bisa menang adalah curi gol duluan. Gol di awal. Curi gol di awal, abis itu bertahan habis-habisan ya. Press mati-matian yang tidak dilakukan Barca ke Munchen. Oke. Jadi bisa dibilang kalau misalnya final ini, kalau dari gue pribadi sih masih megang Munchen sih. Masih megang Gue juga Munchen. Masih megang Ada Munchen. beberapa yang perlu dikhawatirkan dari Leipzig. Oke. Beberapa aspek. Pertanyaan berikutnya, berarti PSG sama Bayern bisa dibilang Bayern menang tapi nggak nyampe 70% lah, masih 60% lah ya. 50% sih kalau di head to head-nya gue lihat. Head-to-head ya. Selama pertemuan dapat. 6 terakhir pertemuan terakhir 50% Bayern Munchen menang. 50% menang ya. Sisanya seri. Sisanya draw, seri. Draw. Karena Leipzig menang hanya sekali. Iya betul, itu dalam liga, tapi kan ini final cup. Ya anggap aja kayak kalau gue bilang walaupun cup, atmosfernya mirip sama Bundesliga, bro. Ya kalau dari pemain memang betul. Kalau gue pun lihat pemain dan lihat histori udah pasti 100% malah gue bisa. Iya sih, benar sih. Benar. Apalagi Pavard udah balik, Kimmich sudah bisa balik lagi ke tengah, bantuin Thiago sama Goretzka bisa jadi. Karena yang gue suka dari Munchen sekarang, back dia itu semuanya bisa lari. Alphonso Davies, Alaba jadi back tengah, Javi Martinez, Boateng. Nah, tapi satu boleh gue bilang apa sih kelemahan dari jadi lu lihat golnya Suarez, lu lihat golnya bunuh dirinya Alaba, itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara si musuhnya itu langsung long ball jauh, di mana itu dua offensive fullback Bayern nggak siap. Nah, ketika itu Jordi Alba lari, terus dia nge-cross, kelihatan kan lingkungan. Nah, gitu juga yang gol gue lupa di kirinya dia siapa itu, dia ngumpan ke Suarez. Gue kesal sebenarnya sama Boateng. Ngapain langsung diambil sekali? Kena kotaknya kan dia tuh. Habis lah. Nah, jadi itu patut diwaspadai juga ketika Leipzig nanti mainnya jauh bola langsung ke depan. Kayaknya sih bakalan begitu Leipzig. Nagelsmann harusnya tahu juga ya itu ya. Harusnya Hanslik udah tahu itu kok. Pasti. Nah, oke. Jadi gua salah satu faktor Munchen bisa menang itu pelatihnya cerdas. Nah, pertanyaannya gini, itu kalau misalnya Leipzig ya, tanpa mendiskreditkan Kreditkan. Ya, misalnya Barca bisa ada kemungkinan Bayern bisa kemungkinan juga lawan PSG. Kalau misalnya skenario Barca PSG ini Munchen menang sih. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Kalau misalnya pribadi gue ya, kalau misalnya PSG udah melangkah ke final, dimensinya udah beda. Bisa jadi PSG yang menang. Bisa. Berat. Karena apa? Yang gue bilang tadi, ketika long ball di sana sayapnya ada Neymar, ada Mbappe, ada Sarabia, itu mengerikan. Betul. Bisa sih. Match bisa jadi 50-50. Nah, ini tergantung pelatihnya pakai taktik apa, strategi apa. Betul yang dikatakan Mr. A, nanti pas bola jalan kayak gimana, siapa yang bisa ada game changer-nya, nah itulah yang bisa menang. Oke. Lawannya pelatihnya Jerman juga lagi kan. Paling minusnya. Tapi kalau dari experience gue jauh menang Flick, karena Flick ini terbiasa ngelatih orang-orang yang jago. Oke. Bisa dibilang kalau misalnya dari kita peringkatin gitu, Bayern tuh paling berpeluang juara, abis itu Caca besar. PSG baru Lyon ya. Gitu. PSG sama Leipzig ini berat ya, jadi kita umpamanya diduain. Iya. Yaudah, berarti kalau gitu kita tunggu nanti malam deh. Kalau misalnya satu lagi yang Europa League, mungkin nanti kita bahasannya beda ya. Nggak di sini. Next lagi. Jadi paling kita cukupkan di sini gitu kan. Terima kasih nih kalau yang udah mau nonton ya. Maaf kalau kita masih Zoom karena kita juga masih menjaga
menjaga dari corona gitu ya. Kebetulan tempat syuting kita kemarin ada yang biasa tuh sempat ada kasus juga, jadi mohon maaf kalau kita zoom ke depannya. Ke depannya kalau misalnya kita audionya masih kurang bagus, doain nanti kita seterusnya bagus karena masih banyak bahasan seperti bursa transfer dan segala macam yang bisa dibahas. Musim baru juga, FPL mau berjalan, jadi doain kami ya, jangan bosan-bosan nonton kami. Ya udah gitu. Ya udah, oke. Kalau gitu. Thank you semuanya ya. Dadah. Thank you, bro. Ciao. Ciao. Dah.